Kopi merupakan minuman yang bertahan sedari dulu hingga menjadi sebuah gaya hidup. Indonesia juga dikenal dengan ragam jenis biji kopi dengan karakter rasa yang unik. Dalam catatan sejarah, industri kopi di Hindia Belanda dimulai dari sebuah rumah di Jalan Wat Gandul milik saudagar Tionghoa kaya pada masanya, Tan Tiong Li. Dengan merek dagang Margorejo yang artinya jalan kemakmuran, Tan Tiong Li mengekspor lebih dari 60% kebutuhan kopi untuk Eropa. Ini saya seperti masuk ke mesin waktu yang membawa saya kembali ke zaman dulu melihat mesin-mesin yang pada zaman itu, pada zaman penjajahan Belanda adalah mesin-mesin yang modern karena ini sudah menggunakan listrik. Dan konon katanya pabrik ini yang mensuplai lebih dari 60% kebutuhan kopi di seluruh Eropa dari Semarang. Menurut Asrina Ulin Nuha, seorang peneliti sejarah masyarakat Tionghoa, mesin-mesin kopi milik keluarga Tan Tiong Li ini merupakan saksi sejarah kemajuan industri di Hindia Belanda. Karena mesin ini merupakan mesin buatan Eropa pertama yang menggunakan listrik dan menjadi cikal bakal mesin-mesin pengolah kopi modern saat ini. Jadi dalam sudut pandang orang yang suka sejarah dan suka kopi, ini berlian. Kami pernah kedatangan tamu, beliaunya arkeolog, beliau bilang ini sudah termasuk sebagai artefak industri. Terlepas dari dunia kopi, ini adalah artefak yang berharga untuk kebangkitan industri. Jadi saat itu di tahun-tahun awal 1900-an kan memang industrialisasi sedang berkembang, termasuk di sini gitu. Dan ini ada di sini, jadi otomatis ini berlian gitu. Ulin juga mengatakan jika roda ekonomi Semarang pada masa kolonial ditopang dari kopi-kopi milik Margorejo yang diimpor ke Eropa. Bahkan pada saat Perang Dunia, pemerintah kolonial meminta keluarga Tan Tiong Li memprioritaskan pengiriman kopi untuk pasukan VOC. Kini pusat pengolahan kopi ini berganti nama menjadi Dharma Boutique Roastery dan dikelola oleh Widayat Basuki Darmo Wiono, generasi ketiga dari Tan Tiong Li. Di sini pula para pengunjung bisa menikmati kopi dari penjuru Nusantara di Taman Asri di sebuah bangunan klasik. Awalnya kami kan ke Semarang, terus karena sekarang kan udah viral AI itu, jadi kami minta rekomendasi itinerary pakai AI. Nah, salah satunya direkomendasiin ke tempat ini juga. Susah tidak dapat tempat ini? Awalnya sempat kesusahan, kami kan turun pakai ojek online, turun di depan situ, mau masuk ke sini ternyata gerbangnya seperti tutup kan, ternyata masuknya di gang sebelahnya. Selain Gunawan, tempat ini juga menjadi rujukan bagi pemandu turis asing yang ingin memperkenalkan tidak hanya kopi enak, tapi juga sejarah panjang perekonomian di masa penjajahan. Justru itu, kalau orang asing itu biasanya nggak suka yang terlalu turisti, nggak suka yang terlalu rame gitu, dia maunya yang lebih original, genuine gitu kan. Ini kan bagus, waktu saya nunjukin tadi juga jalan-jalan ke Pasar Johar, terus kesininya ada Chinatown, terus ini situasi lokalnya bagus, dan ada tempat-tempat yang heritage, di dalamnya juga nggak banyak orang, itu menunjukkan bahwa ini mayoritas juga orang kita gitu kan, menunjukkan bahwa ini bukan tempat turisti. Dan pilihannya juga banyak, menunjukkan kalau emang kita itu penghasil kopi yang beneran loh gitu. Sebagai generasi ketiga, Widayat Basuki Darmo Wiono atau yang disapa Basuki masih terus mempertahankan ciri khas keluarganya dalam mengelola kopi, termasuk menceritakan sejarah industri kopi di Semarang kepada para pengunjung. Sebelum saya mau menikmati kopi, bisa diceritakan tidak Pak sejarahnya seperti apa sih? Oke, pertama kan perusahaan kopi ini atau penyanggaraan kopi ini didirikan oleh kakek saya di Bandung, di Cimahi. Nah, kemudian pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 24 atau 24 pertama itu sebenarnya beliau memutuskan, jadi 9 tahun setelah buka di Bandung ya. Kemudian beliau memutuskan untuk memindahkan kembali perusahaan kopi ini ke Semarang, ke tempat asalnya. Kan beliau asalnya dari Semarang juga, dari rumah ini. Tahun 24. Tapi tidak di Jalan Jalur Barat ini, tapi pertama pindah di Jalan Dr. Cipto. Nah ini. Ini apa ini Pak? Ini dokumen ini adalah kopi dari permohonan yang beliau ajukan. Ini kan ada tulisannya Tan Tiong Li
di Bandung. Ini nama kakek Bapak yang ini? Kakek, ya ini kakek. Nah, beliau mengajukan permohonan ini ketika masih bertempat tinggal di Bandung ketika itu. Ya. Nah, permohonan ini diajukan pada tanggal berapa ini? 3 April, 3 April 24. Oh, Ya. lama sekali. Ya. Sejarahnya panjang sekali ya Pak. Nah, ini membuat tempat ini masih eksis sampai sekarang, sampai ke generasi ketiga dan kemungkinan akan generasi selanjutnya ya Pak ya. Itu tantangannya apa sih Pak? Karena ini kan termasuk bagian dari cagar budaya ya. Ya, betul. Saya itu berusaha untuk tetap mempertahankan ke ciri-ciri vintage-nya, ciri antiknya gitu ya. Dan sepanjang ini ya tetap berhasil. Jadi kami juga walaupun mengikuti metode-metode yang baru, tetapi kami masih sedapat mungkin menggunakan mesin-mesin yang lama. Kami tidak memakai atau menjual yang kopi yang hasil impor. Semua Semuanya lokal. lokal Indonesia. Indonesia. Jadi memang ternyata dari dulu sejak tahun 20-an Indonesia sudah terkenal dengan kopinya dan ini dibuktikan dengan masih adanya roastery atau tempat sangrai kopi tertua yang ada di Semarang. Irene Wardani, Ilham Aji, Semarang, Jawa Tengah.